Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anakku soleh-solehah. Semoga kabar kita semua selalu senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika KD 3.3 materi taksiran operasi hitung bilangan cacah. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksudkan dengan taksiran operasi hitung bilangan cacah? Sebelumnya kita harus pahami dulu taksiran itu apa. Taksiran adalah perkiraan nilai yang digunakan untuk memudahkan perhitungan bilangan. Dalam praktek sehari-hari, kita bisa bebas menaksir bilangan tergantung situasinya seperti apa. Taksiran itu bisa juga dibilang perkiraan ya, soleh-solehah. Lalu selanjutnya yaitu contohnya, jika misalnya kita ingin membeli suatu produk seharga H dengan jumlah N, maka kita bisa menaksirnya hanya harganya saja atau jumlahnya saja atau harga dan jumlahnya. Kita memperkirakan ya, suatu bilangan bisa ditaksirkan ke angka terdekat dalam bentuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan ataupun denominasi yang lebih besar lagi. Taksiran juga dibedakan menjadi taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Taksiran terbagi menjadi 3, taksiran rendah, tinggi, dan terdekat. Taksiran rendah melakukan pengurangan nilai kebesaran yang diinginkan. Taksiran tinggi melakukan penambahan nilai. Sedangkan taksiran terdekat perkiraan nilai kebesaran pembulatan terdekat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video ini baik-baik ya. Nah, sekarang yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang taksiran rendah. Taksiran rendah itu kuncinya itu kalian melakukan pengurangan. Ingat, kalian melakukan pengurangan. Pengurangannya yaitu misalnya ada bilangan 24. Nah, taksiran rendah dari 24 itu kalian kurangi menjadi angka yang paling depan saja. 24 jadi 20. Begitupun dengan 37. 37 itu taksiran rendahnya menjadi 30. Ya, kuncinya mengikuti angka yang paling depan. 24 jadi 20, 37 jadi 30. Jadi kalau misalnya ada soal, hitunglah taksiran rendah dari 24 ditambah 37, karena disuruhnya taksiran rendah, jadi kalian kerjakannya berarti 20 ditambah 30. Jadi taksiran rendahnya sama dengan 50. Ya, selanjutnya ke ratusan. Ada 235, taksiran rendahnya yaitu lihat ke angka yang paling depan. Kurangi saja, jadi ke angka yang paling depan yaitu 200 saja. Taksiran atau diperkirakan 200 saja. 477 juga sama. Berarti taksiran rendahnya yaitu 400. Apabila ada pertanyaan, hitunglah taksiran rendah dari 237, misalnya 237 ditambah 477, berarti ini artinya 200 ditambah 400. Berarti taksiran rendahnya yaitu 600. Jawabannya seperti ini ya. Selanjutnya ada 25. 25 itu taksiran rendahnya berapa, Nak? Ya, 20. Lihat ke angka yang paling depan. 37 taksiran rendahnya berarti 30. Hebat. 20, 30. Nah, sekarang pertanyaannya, hitunglah taksiran rendah dari 25 dikali 37.
Nah, karena dimintanya taksiran rendah, berarti 25 ini jadi 20 dikali 37 ini jadi 30. Jadi taksiran rendah dari 25 dikali 37 menjadi 20 kali 30. Berarti jawabannya 600 ya. Ini disebut dengan taksiran rendah. Ingat, diganti atau menjadi angka yang paling depan saja. Selanjutnya yang B yaitu taksiran tinggi. Tadi taksiran rendah mengurangi, sekarang taksiran tinggi melakukan penambahan nilai. Jadi ditambahkan ya. Kalau tadi taksiran rendah dikurang, sekarang taksiran tinggi ditambah. Misalnya ada bilangan 24. 24 ini kita rubah menjadi taksiran tinggi. Kalau misalnya tadi taksiran rendah, kita lihat ke angka yang paling depan ya, 2 jadi 24. Kalau misalnya taksiran tinggi, kita jumlahkan. Kita juga tetap melihat fokus ke angka yang pertama, yang paling depan. Angka yang pertama 2, ditambahkan 1 menjadi 3. Jadi 30. Seperti ini ya, menjadi 30. Lalu selanjutnya 37. Taksiran tingginya, lihat angka yang depannya 3 ditambah 1 jadi 40. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan taksiran tinggi dari 24 ditambah 37, kalian ganti menjadi 30 ditambah 40. Jadi taksiran tingginya adalah 70. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada ratusan, 235. Taksiran tingginya berapa? Nah, lihat angka yang paling pertama, yang paling depan adalah angka 2. Kita tambahkan 1, 2 tambah 1 jadi 3. Belakangnya tinggal pakai 0, 300. Taksiran tinggi ditambahkan. Sekarang 477 jadi berapa nak? Lihat angka yang paling pertama 4 tambah 1 jadi 5. Tulis 5. Tambah 0 jadi 500. Kalau ada pertanyaan berapa taksiran tinggi dari 235 ditambah 477, taksirannya berarti jadi 300 ditambah 500. Jawabannya 800. Ya, dilanjutkan ya. Misalnya 64. Taksiran tingginya menjadi, lihat 6 jadi 70. Karena ini puluhan jadi 70. Ini juga sama 26. Ingat 2-nya jadi tambahkan 1 jadi 3. Jadi 30. Sekarang pertanyaannya, berapa taksiran tinggi dari 64 dikurangi 26? Kalian ganti. Jadi berapa taksiran tinggi dari 70 dikurangi 30? Jadi taksiran tingginya sama dengan 70 kurangi 30 ya 40. Seperti ini taksiran tinggi. Nah, soleh-solehah selanjutnya yaitu C, taksiran terdekat. Taksiran terdekat itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada pembulatan menuju puluhan terdekat, pembulatan menuju ratusan terdekat, dan pembulatan menuju ribuan terdekat. Ibu pertama akan menjelaskan pembulatan menuju puluhan terdekat. Ingat, puluhan terdekat. Kalau misalnya puluhan, persyaratannya yaitu angka satuan. Ingat, di sini puluhan, persyaratannya satuan. Angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau dikurangi. Angka satuan yang sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Maksudnya apa, Bu? Contohnya misalnya angka 68. Angka 68 ini taksiran terdekatnya berapa? Lihat, karena 68 ini puluhan, 6 ini yang depan adalah puluhan. 6 yang depan puluhan, 8 yang belakang adalah satuan. 8 ini ingat 8 satuan. Lihat
angka satuan yang sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. 8 ini satuan lebih dari 5. Berarti 68 dibulatkan ke atasnya dengan cara 8 ini dihilangkan, lalu yang di depannya ditambahkan 1. Jadi 6 tambah 1, 7. Tambah 0 karena puluhan, jadi 70. 68 ini taksiran terdekatnya adalah 70 karena satuannya atau angka 8 lebih dari 5 sesuai dengan persyaratan yang di atas. Satuan yang sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berarti yang depannya ditambah 1. Sekarang 43. 43 4-nya puluhan, 3-nya satuan. 3 ini yang satuan ini lebih atau kurang dari 5. Lihat, angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. 3 kurang dari 5 berarti harus dibulatkan ke bawah. Nah, 3-nya hilangkan, 4-nya ditambah, dikurang atau tetap? Tetap jadi 40. Ya, kalau misalnya satuannya lebih dari 5, ininya yang puluhannya ditambah 1. Kalau satuannya kurang dari 5, puluhannya tetap, tapi dikasih 0. Jadi 40. Kenapa 43 jadi 40? Karena satuannya atau berapa? 3 kurang dari 5. Ya, patokannya adalah angka 5, kurang dari 5. Sekarang misalnya ada 75. 75, taksiran terdekatnya berapa? Lihat, 7 ini adalah puluhan dan 5 ini adalah satuan. 7 puluhan, 5 satuan. Persyaratannya kita lihat yang 5. 5 ini adalah yang mana masuknya? Satuan yang sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Berarti kalau sama 5 ya 5 dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berarti angka yang depan ditambah 1. 7 tambah 1 jadi ya 8 tambah 0 jadi 80. 75 karena satuannya yaitu angka 5 sama dengan 5. Ya. Berarti 5 karena sama ya. Diulangi lagi ya oleh Ibu. 68 karena 8 satuannya lebih 8 satuannya 8 lebih dari 5 berarti angka depannya ditambah 1 jadi 7 tambah 0. Yang di bawah 43 karena 3 ini satuannya 3 kurang dari 5 berarti 3 ini dicoret saja, 4-nya tetap. Ingat ya, angka depannya tetap 40. Nah, 75, 5 ini karena satuannya 5 sama dengan 5, sama seperti yang 8, berarti dibulatkan ke atas, 7-nya ditambah 1, jadi 8. Ini taksiran terdekat, pembulatan menuju puluhan terdekat. Nah, soleh-solehah, sekarang kita akan membahas pembulatan menuju ratusan terdekat. Ratusan terdekat. Tadi kita sudah membahas pembulatan menuju puluhan terdekat, sekarang ratusan terdekat. Persyaratannya yaitu angka puluhan. Ingat ya, puluhan. Karena di sini ratusan, maka persyaratannya angka puluhan yang kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang sama atau lebih dari 50 dibulatkan ke atas. Maksudnya seperti apa, Bu? Hampir sama dengan pembulatan menuju puluhan terdekat ya. Sekarang contohnya ada 149. 149 ini yang satu adalah ratusan, 49 adalah puluhannya, 49 ada puluhannya.
Kita fokus ke angka 49 dulu sebagai puluhannya. 49 itu lebih atau kurang dari 50? Angka 49 puluhannya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. 49 kurang dari 50, jadi dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti angka paling depannya tetap 1. Tetap 1 atau pakai nolnya 2 karena ratusan, jadi 100. Kenapa 100? Karena puluhannya atau puluhannya berapa tadi? 49 kurang dari 50. Jadi kalau kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Jadi 149 jadi 100. Sekarang 562. Angka ratusannya yaitu adalah 5 angka ratusannya. Fokus ke angka puluhannya yaitu 62. 62 ini lebih atau kurang dari 50, Nak. 62 adalah angka puluhan yang sama atau lebih dari 50. 62 lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 dibulatkan ke atas. Nah, dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas tadi kata Ibu apa? Yang angka paling depan ditambah 1. Angka paling depan 5 ditambah 1 jadi 6. Ditambahlah nolnya 2 jadi 600. Ya, 562 karena 62-nya atau karena puluhannya berapa? 62 lebih dari 50. Karena puluhannya 62 lebih dari 50, jadi angka paling depan 5-nya ditambah 1 jadi 600. Selanjutnya 267. 67 ini lebih atau kurang dari 50? 60 ini lebih dari 50. Puluhannya 67 lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 puluhannya berarti yang depan angkanya ditambah 1. 2 tambah 1 3, tambah nolnya 2, 300. Seperti ini. Contoh yang terakhir misalnya 750. Kita fokus ke puluhannya. Puluhannya 50. 50 ini lebih dari 50, kurang dari 50 atau sama dari 50? 50 ya sama dari 50. Kalau angka puluhannya sama 50 berarti dibulatkan ke atas. Nah, 7 tambah 1 jadi 800. Karena puluhannya atau 50 sama dengan 50. Jadi kalau misalnya sama dengan 50 berarti 7-nya ditambah 1 jadi 8. Jadi 800 seperti ini. Nah, soleh-solehah, selanjutnya kita akan membahas pembulatan menuju ribuan terdekat. Karena ini ribuan, maka persyaratannya yaitu angka ratusan yang kurang dari 500 dibulatkan ke bawah, angka ratusan yang sama atau lebih dari 500 dibulatkan ke atas. Contohnya 1432. Angka 1 ini sebagai ribuan, berarti kita fokus ke ratusannya. 432. 432 ini kurang dari 500, lebih dari 500 atau sama dari 500. 432 adalah kurang dari 500. Apabila kurang dari 500 dibulatkan ke bawah. Ingat, kalau dibulatkan ke bawah berarti angka yang depannya atau angka ribuannya tetap sama. Lalu 432-nya hilangkan saja, tambah saja nolnya jadi 3. Jadi 1000. Ya, kenapa 1000? Karena ratusannya atau ratusannya berapa? 432 kurang dari 500.
500. Selanjutnya 1620. 1000 ini, satu ini sebagai ribuan ya. Kita fokus ke 620. 620 ini ratusannya kurang dari 500, sama dari 500 atau lebih dari 500. 620 itu adalah lebih dari 500, dibulatkan ke atas. Kalau lebih dari 500, ingat angka yang depannya ditambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Tambah saja nolnya 3, 2000. Nah, seperti ini. Jadi 1620 taksiran terdekatnya yaitu adalah 2000. Kenapa? Karena ratusannya atau 620 lebih dari 500. Nah, sekarang yang terakhir 1500 nak. 500 ini sama ya. Sama dengan 500. Kalau sama seperti tadi pembulatan menuju puluhan terdekat, pembulatan menuju ratusan terdekat. Apabila sama ya berarti dibulatkan ke atas. Sama berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti satu ini atau angka yang paling depan ini ditambahkan 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Tinggal tambah saja nolnya 3. Bu, kenapa ditambah nolnya 3? Karena ribuan. Kalau misalnya pembulatan menuju puluhan terdekat, tambah nolnya 1. Kalau pembulatan menuju ratusan terdekat, nolnya 2. Karena ini pembulatan menuju ribuan terdekat, nolnya 3. Ya, kenapa alasannya? Karena ratusannya atau 500 sama dengan 500. Sama dengan 500. Seperti ini, soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, Ibu akan mengulas sedikit lagi ya. Jadi, yang terakhir atau C, taksiran terdekat itu ada pembulatan menuju puluhan terdekat. Apabila puluhan terdekat yang kalian lihat adalah satuannya. Satuannya kurang atau lebih dari angka 5. Ingat, kalau puluhan yang kalian lihat satuannya. Misalnya 68. 68 yang kalian lihat satuannya berarti 8. 43 yang kalian lihatnya angka 3-nya satuannya. 75 yang kalian lihat adalah 5-nya atau satuannya. Dan seterusnya. Selanjutnya pembulatan menuju ratusan terdekat. Apabila ratusan yang kalian lihat adalah puluhannya. Ibu ulangi lagi, apabila ratusan yang kalian lihat adalah puluhannya. Misalnya 149, puluhannya berapa? 49. Kalian 49 ini lihat kurang, sama atau lebih dari 50. 568, lihat 62-nya atau puluhannya yang dilihat kurang, sama atau lebih dari 50 dan seterusnya. Lalu yang terakhir, pembulatan menuju ribuan terdekat. Karena ini ribuan, yang kalian lihat adalah ratusannya. Ribuan berarti yang kalian lihat ratusannya. Ini ada bilangan ribuan 1432. Kalian lihat ratusannya itu 432. Kalian fokus ke 432-nya. Lihat 432 ini atau ratusan ini kurang dari 500, sama dari 500 atau lebih dari 500. Ya, ini juga sama 1620. Kalian fokus ke ratusannya. 620 ini kurang dari 500, sama dari 500 atau lebih dari 500. Seperti itu ya. Ibu ulangi lagi. Kalau puluhan kalian lihat satuannya, kalau ratusan kalian lihat puluhannya, dan kalau ribuan kalian ingat ratusannya. Itu kuncinya ya. Semoga kalian paham. Nah, soleh-solehah, ini adalah tugas kalian hari ini. Dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Sampai bertemu kembali soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.